نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, jamaah kajian kitab Nahwu Sufi, pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita pada malam hari ini dan melanjutkan pembahasan yang telah kita bahas atau telah diulas oleh beliau Ustadz Dr. Muhajir tepatnya pada hari Senin malam Selasa kemarin. Dan seperti biasa kita awali ngaji kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz Dr. Muhajir. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma ftah lana futuhal arifin bihikmatika wa ansur alaina rahmataka wa dhakkirna manasina ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ata alaina min karomatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Farrububiyatu mahalluha al-bawatin. Farrububiyatu pemahaman sifat ketuhanan. Mahalluha tempatnya al-bawatin itu dalam hati. Wal-ubudiyatu sedangkan pemahaman tentang sifat kehambaan. Mahalluha tempatnya az-zawahir secara lahiriah. Jadi kalau kita hanya melihat fenomena alam belaka ya, tanpa memahami apa yang terjadi dan siapa yang berkuasa atas apa yang terjadi itu, maka kita ini masih disebut makhluk yang ubudiyah, belum makhluk yang robbaniyah atau rububiyah. Fahadha min ajaibi asrari ar-rububiyyati. Fahadha, hal demikian maksudnya ada dimensi batin yang rububiyah, dimensi lahir yang ubudiyah itu min ajaibi dari keajaiban-keajaiban asrari rububiyyati, rahasia-rahasia sifat ketuhanan. In dhaharat fi qawalibil ubudiyati, jikalau tah nampak dalam hati hamba-hamba Allah itu sifat-sifat yang ubudiyah itu. Jadi adanya dua dimensi itu, justru itulah cara Allah menyingkap rahasia-rahasia ketuhanannya. Falidzalik, oleh karena itu, ta'ajaba, heran, kagum. Siapa sahibul hikami, pengarang hikam, pengarang kitab hikam al-Athaiyah, yaitu Ibnu Atha as-Sakandari, haitsu qala, sehingga beliau berkata, subhana man satara sirral khususiyati bi zuhuril basyariyati wa dhahara bi 'azamatir rububiyyati fi idharil ubudiyati. Subhana man maha suci zat, satara yang menutup, sirral khususiyati, rahasia-rahasia kekhususan, bizuhuril basyariyati, dengan menampakkan basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan.
Jadi kalau kata basyar itu kan artinya manusia dimensi fisik. Ya. Jadi ternyata dalam diri kita yang dimensi fisik itu, itulah letak Allah bersembunyi, meletakkan rahasia-rahasianya. Ada jantung, ada alam pikiran, ada paru-paru. Disitulah Allah meletakkan atau menyembunyikan rahasia-rahasia kekhususannya. Wa dhuhara, dan dari yang zuhurul basyariyah, Allah dhuhara menampakkan bi'azamatir rububiyyati, wa dhuhara, dan menampakkan, Allah menampakkan bi'azamatir rububiyyati, dengan keagungan sifat ketuhanannya. Gimana menampakkannya? Fi idharil ubudiyati, dalam menampak, dalam tampakan atau dalam hal-hal yang tampak di sifat-sifat kehambaan. Jadi pada satu sisi ada sifat-sifat rububiyah yang dimensinya sirrun, rahasia. Di mana itu? Yaitu di sifat ubudiyah kita. Jadi meskipun kita ini secara fisik sehat, kemudian menjalankan sholat atau ibadah-ibadah yang lain, tapi tidak boleh kemudian kita jumowo, bahasa Jawanya, sombong atas itu semuanya. Justru itulah cara Allah menampakkan rahasia-rahasianya. Wa qala al-hallaju, al-hallaj berkata radhiyallahu an, subhanaman, maha suci zat, adharo, yang menampakkan, nasutuhu, alam nasutnya. Menampakkan apa? Sirrosini, rahasia-rahasia kemegahannya. Lahutihi, yaitu berupa alam lahut, as-saqibi, yang mapan. Kalau dulu sudah saya pernah singgung ya, kan ada namanya alam lahut, alam nasut gitu. Juga bila ada istilah-istilah lain ya, ada alam malakut gitu, ada alam jabarut dan lain-lain. Kalau alam nasut mudahnya ya alam yang kita lihat secara indrawi, lihat secara kasat mata. Tetapi yang perlu dicatat, kata Al-Hallaj, yang indrawi, yang kasat mata itu ditampakkan dalam rangka Allah menunjukkan rahasia-rahasia keagungannya yang ada di alam lahut. Itu cerminan saja. Summa bada'a, kemudian mengawali fi khalqihi, dalam penciptaannya zahiron, secara fisik, secara kasat mata. Fi suratil akli, misalnya dalam penampakan makanan, wasyaribi, dan minuman, hatta laqad ayanahu, sehingga sungguh menjadi sungguh menjadi bisa menyaksikan. Siapa? Khalquhu, makhluk Allah. Kalah dzotil hajibi, sebagaimana kedipan alis, bulu mata ya, bil hajibi, bertemu dengan bulu mata yang lain. Ini hanya sebuah ilustrasi saja. Sampai hal yang paling kecil saja kita berkedip
Jadi bulu mata kita yang atas dengan yang bawah itu bertemu, itu juga bagian atau cara Allah menunjukkan atas rahasia-rahasianya. Kalau di dalam Al-Quran itu kan innallaha la yastahi ayyadriba mathalam ma ba'udah. Sampai hal hewan yang paling kecil saja loh diciptakan oleh Allah itu apa namanya tidak main-main kan, berarti apa rahasianya. Wali adami fahmi kalamihi. Dan ternyata banyak orang yang tidak memahami kalamnya Al-Hallaj itu. Wali adami fahmi kalamihi. Dan karena ketidakpahaman atas ungkapan Al-Hallaj tersebut, qatalahu maka membunuh ke siapa? Al-Hallaj, siapa? Ahlul Zohiri, ahli Zohir, maksudnya ulama-ulama yang hanya berpikir secara materialistik, secara indrawi. Wawafaqohum dan menyetujui hum kepada ahlul Zohir. Siapa? Ahlul batini, sebagian ahlul batin. Li'ifsya'ihi sirri, karena kemampuan Al-Hallaj mengungkap rahasia-rahasia itu. Wahua, padahal dia Al-Hallaj, qailuhu, ungkapan tersebut, hakon, adalah ungkapan yang benar. Jadi kan ungkapan Al-Hallaj itu, itulah yang menyebabkan dia sampai dibunuh oleh atau dihukumi halal darahnya oleh ahlu Zohir. Apa ulama-ulama yang berpegang teguh pada hukum material, hukum fisik. Dan tindakan ahlu Zohir ini juga dibenarkan oleh sebagian ahlul batin. Ya karena mungkin pahamnya berbeda. Ya banyak, antum semuanya sudah pernah dengar kan cerita Al-Hallaj itu. Yang bilang anal haq. Sebetulnya ya kita tidak memperdebatkan apakah konsep itu benar ya atau salah gitu. Tapi yang paling penting menjadi catatan buat kita adalah setiap yang rububiyah itu pasti mengandung ubudiyah. Begitu juga sebaliknya. Yang ubudiyah yang ada pada sifat kehambaan itu adalah cerminan atas sifat rububiyah. Wa ammal basyariyatu, adapun sifat-sifat kemanusiaan, farrohaniyatu, maka rohani itu qaimatun, berdiri, bil basyariyati, atas sifat-sifat kemanusiaan. Jadi spiritualitas itu hal yang manusiawi. Kira-kira tidak tidak membeda-bedakan etnis, agama, suku, bahasa, dan lain-lain. Itu manusiawi. Karena manusiawi, maka orang atau manusia itu memiliki dimensi spiritual. Spiritual dalam makna yang luas ya. Misalnya cinta damai, kemudian ada futur kegersangan dalam hidupnya dan lain-lain. Itu kan sebetulnya bukti adanya spiritualitas. Misalnya takut, itu kan bukti adanya spiritualitas. Cuma ekspresinya saja antara orang, antara agama itu berbeda-beda.
Ada yang ekspresinya kalau orang Islam takut, kemudian ekspresi takut itu dengan mendekatkan diri kepada Allah, gitu. Sholat, puasa atau ibadah-ibadah yang lain. Tapi kalau bagi agama lain, ekspresi rasa takut itu ya bisa membakar dupa atau pergi ke orang tua. Maksudnya orang tua itu orang-orang yang dianggap pinter. Gitu. Jadi rohaniyah atau spiritual itu qaimatun bil basyariyah adalah hal yang manusiawi. Qiyamul ma'i sebagaimana adanya air bil audir radbi karena apa? Atau basah karena kena air hujan. Arad butuh basah. Bil audi kembali basah apa karena apa? Ya kena air hujan gitu. Jadi itu ilustrasi bahwa namanya spiritualitas itu tidak bisa dihindari oleh manusia atau oleh siapapun karena itu adalah anugerah dari Allah. Mansubatun yang basyariyah itu disandarkan pada ilar ruh, pada ruh. Fal basyariyatu, adapun sisi kemanusiaan, mahallu at-taklifi, tempatnya adalah menjalankan hukum atau perintah. Jadi spiritualitas itu apa bukan kemanusiaan itu ekspresinya harus menjalankan perintah, menjalankan syariat. Waruhaniyatu, sedangkan spiritual mahallu tarif, tempatnya adalah ma'rifah billah. Jadi ini dua sisi mata uang antara basyariyah sama ruhaniyah. Basyariyah saja sisi kemanusiaan saja menjalankan jadi sisi kemanusiaan itu fungsinya untuk menjalankan ibadah. Kalau spiritualitas itu tempatnya untuk mengenal Tuhan. Al-basyariyatu mahallul ubudiyati, kemanusiaan itu tempatnya menghambakan diri. Waruhaniyatu, sedangkan spiritual mahallu syuhudir rububiyati, tempat menyaksikan sifat keagungan atau sifat ketuhanan. Fa idza stawallat ar-ruhaniyatu 'alal basyariyah, fa idza stawallat, ketika menguasai ar-ruhaniyatu tingkat spiritual 'alal basyariyati, mengalahkan aspek kemanusiaan, wakistuha dan melingkupinya, maksudnya mengekangnya, iktisaun nari, sebagaimana melingkupinya api, lil jamari, pada tempat pemanggangan. Maksudnya orang yang hanya dominan dalam dirinya itu aspek spiritual, mengalahkan yang manusiawi, itu sesungguhnya dia akan terbakar. Jadi mengalahkan fisiknya akan jadi rapuh, fisiknya justru akan jadi rusak. Soro sohibuha, orang yang dominan atas aspek spiritual mengalahkan yang manusiawi itu, meskipun tadi terbakar,
soro sahibuha, maka pemiliknya ruhanian samawiyan, itu disebut manusia spiritualis samawiyan, apa ya, langit gitu. Ya dia hanya menitik beratkan pada aspek-aspek spiritual, aspek-aspek rohani samawi. Wa alamatuhu, tanda atas orang yang di dalamnya itu dominan aspek rohani, annahu, sesungguhnya dia, la tahulu ruhuhu, la tahulu, tidak akan pernah bergerak, ruhuhu, rohnya, daiman, selamanya, illa, kecuali, fi anwarit tauhidi, dalam cahaya-cahaya tauhid, wa asrarit tafridi, dan dalam rahasia-rahasia tafrid, pengasingan diri. Maka ini konsekuensi atau implikasi dari orang yang dominan rohaniyahnya, maka dia akan menjadi manusia tafrid, manusia kamar. Kenapa? Karena dia sudah mengalahkan atau tidak mempertimbangkan aspek basyariahnya. Tidak memperhitungkan aspek basyariahnya. Wa idastawallat, jika menguasai al-basyariyatu, sisi kemanusiaannya, ala ruhaniyati, mengalahkan aspek atau dimensi spiritual, soro, maka orang tersoro sohibua, maka orang tersebut basyaron ardiyan, disebut manusia bumi. Karena sibuknya hanya urusan-urusan duniawi. Yang dominan dalam dirinya adalah urusan-urusan manusiawi tanpa atau mengalahkan yang rohani. Wa alamatuhu, tandanya orang yang dominan manusiawinya dan mengalahkan spiritualnya, jaulanu, gejolak, jaulanu ruhi, gejolak rohnya, ghaliban, menguasai fi hisil kainati, dalam rasa wujud alam semesta ini. Wakalamuhu, dan ungkapan-ungkapannya daiman, selalu, fil faruqati, dalam kekhawatiran-kekhawatiran. Jadi hidup ini penuh dengan kegalauan. Kenapa? Karena yang dipikir adalah aspek basyariah. Hari ini apa yang dilakukan, besok apa. Terus kalau misalnya, hari ini menjabat ini, besok harus menjabat apa lagi. Atau hari ini untung sekian, besok harus untungnya lebih naik. Terus begitu yang dipikirkan. Maka yang terjadi adalah ekspresi ungkapan-ungkapannya itu ungkapan yang faruqat. Ekspresi ungkapan kekhawatiran. Wa ammal his wal makna, wa ammal his wal makna, adapun rasa indrawi, wal makna, dan rasa maknawi. Fal hasu, rasa indrawi itu madzoharo, apa-apa yang tampak, lil basori, bagi mata. Min hisil awani, contohnya adalah rasa indrawi berupa wadah, atau ya, maksud wadah itu ya misalnya kayak tubuh kita ini kan wadah. Alam semesta ini wadah kan, laut itu wadah, gunung itu wadah, dan lain-lain. Pokoknya yang kasat mata itu disebut wadah. Baju kita wadah, telinga ini wadah, kepala kita wadah. Wal makna, sedangkan
rasa maknawi, ma ingkasyafa lil basirati, ma adalah segala hal ingkasyafa yang bisa tersingkap atau ingkasyafa yang tersingkap lil basirati karena dilihat secara mata hati. Min asraril ma'ani, yaitu berupa rahasia-rahasia maknawinya. Faman waqafa, barang siapa yang berhenti atau mencukupkan diri ma'ahisil awani, pada rasa yang indrawi itu, karena maka orang tersebut mahjuban, tertutup, anillahi, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang hanya berpikir topeng, hanya berpikir wadah, maka orang tersebut pasti mahjub anillah. Pasti dia akan tertutup dari Allah. Karena apa? Karena dia hanya mengandalkan mata secara organik ini, bukan mata secara fungsional, yaitu mata hati. Waman nafada, dan barang siapa yang bergerak atau melaju ila syuhudil ma'ani, pada penyingkapan makna indrawi maknawi, karena maka orang tersebut arifan billah, disebut orang yang arif billah atau akan menjadi orang yang ma'rifah. Jadi kalau orang melihat fenomena alam atau fenomena ciptaan Allah, dia tidak berhenti pada apa yang tercipta, tetapi berpikir. Kalau dalam bahasa filsafat ya tidak hanya bicara pada aspek jadi bicara pada 3 aspek sekaligus ya. Ontologisnya, epistemologisnya, sama aksiologisnya. Apa hakikat alam semesta ini? Kalau kita manusia ini, apa hakikat manusia? Dari mana asal usul alam semesta ini? Dari mana asal usul manusia ini? Begitu juga manusia ini atau alam semesta ini diciptakan untuk apa? Nah, orang kalau dia mau bergerak, berpikir hal yang demikian, dan itu dilakukan dalam rangka untuk menyingkap syuhudul ma'ani, untuk menyaksikan, melihat hal-hal yang maknawi, maka orang tersebut akan mampu masuk atau sampai pada derajat arif billah. Wa fi dzalika qala at-Tastari. Oleh karena itu Syekh At-Tastari radhiyallahu an berkata, la tangdur, janganlah melihat ilal awani, pada tempatnya, pada topengnya. Jangan hanya melihat hidungnya, jangan hanya melihat telinganya, jangan hanya melihat bulu matanya, jangan hanya melihat hidungnya pesek atau mancung. Jangan hanya lihat warna kulitnya hitam, kuning atau sawo mateng gitu ya. Wahadhi, tapi ceburkanlah bahrul ma'ani, pada samudra makna. La'allaka, supaya kamu taroni, melihat aku. Maksudnya aku Allah. Jadi kalau ingin melihat Allah, maka jangan berhenti melihat yang tampak. Tapi carilah di balik apa yang tampak. Wa qala aidan radhiyallahu anhu. Syekh At-Tastari juga berkata, inna nutqi min khalfi tilkal awani wa ana daimun kullal awani. Inna nutqi, sesungguhnya ungkapanku atau ucapanku,
min khalfi tilkal awani, berada di balik atau di belakang tempat, di belakang wadah, di belakang topeng yang kita miliki ini. Wa ana daimun, dan saya selalu atau senantiasa kullal awani, akan berada pada wadah-wadah itu. Jadi tidak mungkin alam semesta ini nir dari perwujudan Allah. Apapun itu bentuknya, baik yang kita anggap indah secara kasat mata maupun sebaliknya, di sana itu ada Allah. Kata Syekh At-Tastari. Wa kamunil ma'ani, ketersembunyian makna-makna atau hal yang maknawi, fil awani, dalam setiap atau dalam segala wadah, kakamunil ma'i, sebagaimana tersembunyinya air, fisalji, dalam es. Jadi es itu asalnya dari apa? Dari air. Substansi es itu apa? Air. Itulah perumpamaan antara ma'ani dan awani. Wujudnya es, tapi sesungguhnya di dalamnya itu adalah air. Fal ma'ani, aspek maknawi itu qadimatun, bersifat qadimah. Qadimah itu apa? Lawan itu sesuatu apa? Qadim itu ya itulah Allah sesungguhnya itu. Wa zuhuril awani, sedangkan yang tampak secara lahiriah, hadisun, itu sesuatu yang baru. Kalau qadimatun itu dulu, itu hadisun yang baru. Fa idza waradat al ma'ani alal hissiyati soro al-kul qadiman. Fa idza waradat, ketika apa? Menyatu al ma'ani, hal-hal yang bersifat maknawi, alal hissiyati, pada hal-hal yang bersifat indrawi, soro, maka akan menjadi al-kul, semuanya itu qadiman, menjadi qadim, menjadi langgeng. Meskipun secara indrawi hancur, tetapi sesungguhnya setelah kehancuran itu ada penyatuan antara yang ma'ani sama hissiyat. Maka bersifat qadiman, langgeng. Manusia itu ketika masih ada dua unsurnya, unsur hissiyat sama maknawiyat, maka ada yang qadimah, maka ada yang hadisah. Tapi besok kalau sudah melebur jadi satu, berarti ya meninggal, kira-kira begitu, maka semuanya akan menjadi qadim, menjadi kekal. Yang mati kan yang hissiyat. Walidzalika qala al-Junaidi radhiyallahu anhu. Qala, oleh karena itu Syekh Junaidi pernah berkata, alhamdu, atau mengungkapkan, pernah mengucapkan kata alhamdu, lam yazid, yang tidak ditambahi, Rabbil alamina, kata atau ayat Rabbil alamina. Jadi Syekh Al-Junaidi Al-Baghdadi itu kalau mengucap itu ya alhamdu gitu, tanpa kata Rabbil alamina.
Faqala lahu al-Junaidi, kemudian dikatakan ada seorang yang berkata kepada Syekh Junaidi, akmilha, sempurnakan. Ya maksudnya alhamdulillahirabbil alamin, sempurnakan. Masa cuma alhamdulillah. Faqala lahu, maka kemudian Syekh Junaidi mengatakan pada orang yang berkata pada dia, ayu qadrin lil alamin hatta nuzkiru ma'ahu. Kekuatan apa alam semesta ini sehingga kamu menyuruh saya untuk mengucapkannya sehingga menjadi alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ya kira-kira atas dasar apa gitu loh. Faqala lahu, kemudian orang tersebut ya menjawab lagi, kamilha ya akhi. Pokoknya sempurnakan saja. Kemudian Syekh Junaidi mengatakan fa innal haditha idza qawarnal bil qadim tulashil hadis wa baqiyal qadim. Ini alasannya kenapa Syekh Junaidi tidak mau melanjutkan alhamdulillahirabbil alamin tapi cukup alhamdulillah. Kenapa? Innal hadisa, karena sesungguhnya yang hadis yang baru atau yang indrawi, idza qawaranna, jika menyatu atau jika dibarengkan atau bersamaan bil qadim, dengan zat yang maha qadim, tulasyul hadis, maka lenyaplah al hadisu, hal-hal yang baru atau alam, wa baqiya, yang tinggal atau yang ada hanya al-qadimu, zat yang maha langgeng. Jadi kalau ada yang hissiyah bertemu dengan yang maknawiyah, maka yang hissiyah itu secara otomatis akan kalah. Yang ada tinggal yang maknawiyah. Jika yang akhirnya alam semesta ini, kalau kita sudah mampu mengungkap atau masuk pada makom syuhud, sesungguhnya kita tidak akan pernah lagi bisa melihat yang awani. Kita hanya akan bisa melihat yang ma'ani. Al-hawadis tulasiyu bil qadim. Yang baru, yang tidak abadi, itu akan lenyap dengan yang keabadian atau dengan yang abadi. Wa ammal qudratu wal hikmatu, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair kepada Ustadz Dr. Muhajir pada malam hari ini. Dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali pada pekan selanjutnya di jadwal yang seperti biasa, dan kita tutup ngaji kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.